الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا اليهودي خلفي فتعال فاقتله. رواه مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, patut kiranya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan salah satu di antara perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih, dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya, dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama, tidak lupa kita pun senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada kita bimbingan, petunjuk, dan pedoman di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini adalah hari-hari keprihatinan bagi kita kaum muslimin. Ketika menyaksikan kaum muslimin di berbagai macam tempat di seluruh penjuru dunia, di negeri-negeri mereka mengalami berbagai macam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dijajah, ditindas, bahkan banyak di antara mereka yang mengalami pembasmian dengan cara yang sangat sadis. Orang-orang Yahudi dan yang mendukung mereka melakukan pembantaian kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka hal-hal ini menjadi keprihatinan bagi kita sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Karena hakikat dari seorang muslim dengan muslim lainnya itu adalah bersaudara. Ibarat satu tubuh. Ya, jika satu tubuh atau anggota tubuh yang sakit karena luka atau yang lainnya, maka tubuh lainnya akan merasakan sakitnya. Bahkan mungkin demam,
bahkan mungkin tidak bisa tidur karena adanya sakit di salah satu anggota tubuh tersebut. Begitulah dan demikian itulah hakikat persaudaraan di dalam Islam. Mungkin ada yang berkata, apa peduli kita dengan bangsa Palestina? Apa peduli kita dengan orang-orang yang hidup di negeri yang lain? Sementara di negeri kita juga banyak masalah, banyak problem. Sementara di negeri kita juga banyak yang masih butuh pertolongan dan bantuan. Maka jawabannya adalah karena kita bersaudara sebagai sesama muslim. Maka ketika mereka, saudara-saudara kita mengalami penderitaan, maka kita pun merasakan penderitaan tersebut. Ketika mereka mengalami sakit, maka kita pun merasakan sakit tersebut. Demikian itulah yang diajarkan oleh agama kita yang mulia, sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, bahkan di ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menyaksikan berbagai macam penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh kaum muslimin, terkadang terbetik dalam jiwa kita, kapan gerangan pertolongan Allah? Kapan gerangan kemenangan kaum muslimin? Kapan gerangan kaum muslimin akan kembali berkuasa sebagaimana masa-masa yang lampau, ketika pemerintah dan kesultanan kaum muslimin atau kekhalifahan kaum muslimin menjangkau hampir 2/3 dunia. Hampir 2/3 dunia di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan kaum muslimin ketika mereka berkuasa senantiasa menyebarkan rahmat, kasih sayang, perlindungan kepada siapapun. Bahkan ketika Al-Quds, Palestina direbut kembali oleh Umar ibn Khattab, maka beliau membolehkan, membiarkan orang-orang Nasara dan tidak membunuh mereka. Demikian pula ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem atau Al-Quds, maka mereka dibiarkan untuk tetap berada di sana, pemeluk-pemeluk agama Yahudi dan Nasara, dan mereka tidak dibantai sebagaimana mereka membantai kaum muslimin. Namun yang kita saksikan hari-hari ini sebagaimana yang terjadi, maka kita kadang-kadang bertanya, kapan gerangan kemenangan kaum muslim? Ketika pertanyaan itu datang, maka seharusnya kemudian yang muncul jawabannya adalah kemenangan kaum muslimin akan datang, akan tiba jika Allah menolong kaum muslimin. Jika Allah menolong kaum muslimin, jika kita mampu menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang menegaskan di dalam kitabnya. Allah berfirman, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Ini ayat, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menegaskan di dalam kitabnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum muslimin, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kaum muslimin. Surat Al-Imran ayat 160. Wa in yakhdhulkum, akan tetapi sebaliknya, jika kalian tidak ditolong Allah, kalian ditinggalkan oleh Allah, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa gerangan yang bisa menolongmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika kita bertanya kapan datangnya pertolongan, kapan datangnya kemenangan kaum muslimin, jawabannya ketika Allah menolong kita. Karena ketika Allah menolong kita, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Bahkan perkara-perkara yang tidak masuk di akal, kalau Allah mendatangkan pertolongannya, itu pun mungkin atau bahkan bisa terjadi. Kita lihat ketika terjadi peperangan Badar.
Perang Badar, perang yang pertama dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullahu ta'ala anhum ajma'in. Jumlah kaum muslimin hari itu hanya 300 orang. 300, dalam riwayat ada yang mengatakan 313 orang. Sementara pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. 300 melawan 1000 orang. Bisa dibayangkan. Hanya kurang lebih sepertiga pasukan kaum muslimin dibanding pasukan orang kafir. Tapi qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin. Allah menangkan kaum muslimin dalam kondisi jumlahnya lebih sedikit, persenjataannya juga lebih lemah dibanding kafir Quraisy. Demikian yang terjadi pada perang Uhud. Ketika kaum muslimin hari itu berangkat untuk berperang sebanyak 1000 pasukan. 1000 pasukan. Namun di tengah jalan orang-orang munafik membelot dan mereka kembali ke Madinah. Sehingga tinggallah 700 orang. Melawan 3000 pasukan kafir Quraisy. Di awal peperangan Allah takdirkan kaum muslimin menang. Mereka mengejar musuh sampai lari tunggang langgang. Namun ketika mereka tidak menjalankan perintah Rasul, maka hampir saja mereka menjadi mangsa dari pasukan Quraisy. Begitu pula dengan perang Ahzab yang dikenal juga dengan perang Khandaq. Ketika jumlah kaum muslimin hanya kurang lebih 3000 orang melawan pasukan Ahzab, yaitu perkumpulan, persekutuan orang-orang kafir dari kabilah-kabilah yang ada di tanah Arab, bahkan dengan orang-orang Yahudi bersekongkol dengan jumlah pasukan 10.000 orang. Namun Allah takdirkan kaum muslimin bisa memenangkan dan mereka orang-orang kafir kembali ke negeri mereka masing-masing. Apa pelajaran dari hal ini? Pelajarannya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin, maka kemenangan itu akan datang. Kemenangan itu akan hadir. Pertanyaan berikutnya yang harus kita hadirkan. Kalau begitu, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan Allah menolong kita? Untuk meraih kemenangan, kita butuh pertolongan Allah. Terus pertolongan Allah itu kapan datangnya? Maka jawabannya, pertolongan Allah itu datang ketika kita menolong agama. Ketika kaum muslimin berkomitmen untuk menolong agama Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan mengokohkan kaki-kaki kalian, kedudukan kalian. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Dan sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan lagi maha perkasa. Artinya apa? Allah maha kuat, maha perkasa, kita tidak butuh menolong Allah. Tapi yang dimaksud menolong Allah di sini adalah menjalankan, melaksanakan aturan syariat agamanya dengan baik dan benar. Perintah-perintahnya kita tegakkan, syariatnya kita laksanakan, larangan-larangannya kita tinggalkan, kita jauhi. Sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita tegakkan dalam kehidupan. Maka inilah yang akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengharapkan bantuan dan pertolongan Allah, yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki diri-diri kita. Memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki akidah dan keyakinan kita. Memperbaiki ibadah dan amal-amal saleh kita, memperbaiki muamalah kita, hubungan kita dengan sesama manusia.
maka insya Allah dengan demikian Allah akan hadirkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi seluruh kaum muslimin. Sementara kita perhatikan hari-hari ini, saudara-saudara yang rahmati Allah SWT. Bagaimana kondisi kaum muslimin hari-hari ini? Apakah saudara-saudara kita kaum muslimin atau bahkan diri-diri kita sendiri telah benar-benar menjalankan perintah Allah dan syariatnya? Ataukah belum? Apakah kita sudah menjauhkan diri dari berbagai macam perkara yang mengundang kemurkaan Allah berupa perbuatan dosa dan maksiat? Ataukah belum? Ini yang harusnya menjadi bahan renungan bagi kita. Kita lihat ketika sholat berjamaah. Kalau kita hitung jumlah kaum muslimin, ya kemungkinan besar masjid sebesar ini tidak akan muat. Kalau lihat jumlahnya kaum muslimin. Pertanyaannya, di mana mereka ketika sholat berjamaah subuh? Di mana mereka ketika melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya? Padahal itu gambaran. Dan itulah yang menjadi perkara yang ditakuti oleh Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa mereka akan kalah dengan kaum muslimin ketika kaum muslimin sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Ketika kaum muslimin sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Maka inilah yang harus kita jawab. Kita perbaiki diri-diri kita sebagai seorang muslim. Kita berusaha menegakkan agama Allah pada diri-diri kita. Maka insya Allah dengan demikian pertolongan Allah akan datang. Dan kemenangan akan kita raih sebagai kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin menegaskan kembali betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk kembali kepada agama kita, ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh para salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama yang mewarisi ilmu dan amalan mereka sampai hari ini. Ada sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits yang sahih, bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Kalau kalian sudah melakukan perdagangan jual beli dengan cara inah, salah satu sistem atau jual beli ribawi, cara perdagangan ribawi, muamalah ribawi. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi kalian. Wa raditumuz zar', dan kalian telah ridho dengan bercocok tanam. Kemudian dengan kesibukan-kesibukan itu, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan yang namanya jihad. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Sallallahu alaikum dhulla,
Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yantazihu ankum hatta tarji'u dinukum. Hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini Rasul yang bersabda, ini hadis. Allah tidak akan cabut kehinaan yang ada pada kaum muslimin sampai kaum muslimin itu kembali kepada agamanya, menjalankannya, melaksanakannya, menegakkannya dalam segala sisi dan aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan masyarakatnya. Maka ketika mereka tidak menjalankan yang demikian itu, maka Allah tidak akan angkat kehinaan dari diri-diri kaum muslim. Oleh karena itulah, saya mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, mari sama-sama kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan hadirkan pertolongan kita dan kemenangan kepada kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qfina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wa aqimis shalah.